Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Bakti dari kelas 10-6. Saya mempunyai soal tentang terkaitnya energi alternatif. Soal yang ada di sebelah kiri saya itu langsung saja diketahui, hari ini televisi digunakan selama 3 jam. Televisi tersebut dihubungkan dengan sumber listrik dengan tegangan 220 volt dan arus 2 ampere. Nah, jika harga tiap kWh adalah 2000, tentukanlah biaya penggunaan televisi tersebut. Jadi, harga tiap kWh-nya itu 2000. Terus biaya penggunaan TV-nya berapa? Nah, kita langsung aja masuk ke rumus energi listrik. Nah, itu tuh memakai yang W P kali T. Nah, itu tuh keterangannya itu W sama dengan energi listrik sama dengan joule, P sama dengan daya listrik atau watt, T sama dengan waktu atau S. Selanjutnya yaitu ada rumus dalam berhitung. Nah, itu memakai P sama dengan V kali I. Untuk keterangannya tuh V sama dengan sumber tegangan listrik atau volt, dan I itu kuat arus listrik atau ampera. Jadi, kita akan menggunakan rumus menghitung listrik, yaitu menggunakan W sama dengan volt dikali kuat arus listrik atau I dikali T sama dengan waktu, yaitu W sama dengan 220 dikali 2 dikali 3 sama dengan W sama dengan 1320 WH. Kalau kita masukin ke rumus kWh, berarti 1320 dibagi 1000 sama dengan W sama dengan 1,32 kWh jadinya. Selanjutnya kita akan menghitung biayanya. Berapa sih biayanya dan apa sih rumusnya? Nah, untuk rumusnya itu adalah biaya sama dengan W kali harga tiap kWh. Masukin W yang tadi, yang W sama dengan 1,32 kWh itu untuk memasukkan ke dalam rumus biaya, yaitu biaya sama dengan 1,32 dikali 2000 sama dengan biaya jadinya adalah 2640. Nah, itu saja soal dari saya dan penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan dari kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Nibras, saya dari kelas 10-6. Saya akan membahas mengenai energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi benda yang mana kecenderungan menuju tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditembulkan oleh energi potensial. Satuan SI untuk mengukur usaha dan energi adalah joule. Sebuah batu memiliki massa 2 kg. Batu tersebut jatuh dari ketinggian 20 meter. Hitunglah energi potensial yang dihasilkan oleh batu tersebut dengan percepatan gravitasi 10 m per s kuadrat. Rumus energi potensial yaitu Fp sama dengan M dikali G dikali H. Nah, kita dapatkan M-nya itu 2, G-nya itu 10, dan H-nya itu 20. Lalu kita masukkan, berarti Fp sama dengan 2 dikali 10 dikali 20, yaitu kita dapatkan 400 dengan satuan joule, jadi 400 joule. Sekian pembahasan saya mengenai energi potensial. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Rama Fakira dari kelas 10-6. Hari ini saya akan menjelaskan materi fisika, yaitu usaha. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih teman-teman, usaha itu apa? Usaha adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda, sehingga benda tersebut dapat bergerak. Konsep usaha ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari loh teman-teman. Contohnya, saat kita memindahkan barang, saat kita mengayun-ayunan, kita menggunakan usaha kita untuk menggerakkan barang tersebut. Nah, setelah tahu definisi usaha, kita juga harus tahu rumusnya loh. Rumus usaha itu W sama dengan F dikali S. W itu artinya usaha dengan satuan joule, F artinya gaya dengan satuan Newton, dan S yang artinya perpindahan dengan satuan meter. Nah, lanjut aja kita ke contoh soal.
Contoh soal di sini yaitu karena gaya mendatar sebesar 15 Newton, sebuah benda bergeser letaknya sejauh 10 meter. Besar usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah, nah langsung aja kita ke pembahasannya. Di soal tersebut diketahui gayanya itu sebesar 15 Newton dan perpindahannya itu sebesar 10 meter dan ditanya seberapa besar usahanya. Nah, kita menggunakan rumus usaha tadi yaitu W sama dengan F dikali S. Jadi, karena F dan S-nya sudah diketahui, tinggal kita kalikan saja nih, yaitu W sama dengan 15 dikali 10, hasilnya adalah 150 Joule. Yang berarti di soal tersebut jawabannya adalah C. Sekian penjelasan saya mengenai usaha, semoga teman-teman dapat mengerti konsep usaha dan rumus usaha. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawana Aku ini dari kelas 10-6. Saya dari kelompok 6 Fisika. Saya ingin menjelaskan tentang energi kinetik. Langsung saja kita lanjut ke materinya ya. Energi kinetik itu apa sih? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda atau sistem karena gerakannya. Energi kinetik adalah salah satu bentuk energi yang dapat diubah menjadi bentuk energi lainnya seperti energi potensial, energi panas, ataupun energi cahaya. Rumus energi kinetik yaitu adalah EK sama dengan 1/2 dikali massa M dikali kecepatan V. EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Contoh energi kinetik yang pertama ada sebuah mobil yang bergerak, yang kedua ada sebuah bola yang dilempar, dan yang ketiga ada sebuah orang yang berlari. Langsung saja kita ke soal intinya ya. Nah, soalnya itu adalah seorang mobil bermassa 2000 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Maka, berapakah energi kinetik yang ada pada mobil tersebut? Nah, kita bahas di penyelesaian ini, diketahui massa suatu mobil tersebut sama dengan 2000 kg dan kecepatannya sama dengan 10 meter per second. Nah, ditanya itu kan energi kinetiknya. Jadi, kita jawab, jangan lupa dengan rumusnya ya, yang tadi. EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah, setengah itu kan tetap sama ya, jadi nggak berubah. Dikali massanya itu 2000 kg dikali 10 meter per second kuadrat. Nah, ini 10 meter per second-nya. Nah, yang pertama-tama kita hitung yang 2000 dibagi 2. 2000 dibagi 2 itu sama dengan 1000. 1000 dikali 1 hasilnya tetap 1000. Nah, 1000 itu kita turunin ke bawah ya. Nah, dikali 1000-nya itu dikali dengan 10 kuadrat. 10 kuadrat itu sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. Berarti 100 itu kita turunin ke bawah menjadi 1000 dikali 100. 1000 dikali 100 sama dengan 100.000 Joule atau kilojoule. Berarti hasilnya adalah 100.000 kilojoule. Nah, kesimpulan yang pertama adalah energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Yang kedua, energi kinetik bergantung pada massa dan kecepatan suatu benda. Dan yang terakhir, rumus energi kinetik. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Jangan lupa diingat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Veka Azura dari kelas 10-6 ingin menjelaskan apa itu tentang daya listrik dan bagaimana cara mengerjakan soal. Apa itu daya listrik? Daya listrik adalah banyaknya energi listrik yang digunakan atau dihasilkan setiap detik. Satuan dayanya adalah watt atau W. Semakin besar daya, semakin banyak energi yang digunakan dalam waktu tertentu. Daya listrik adalah P sama dengan V dikali I. P sama dengan daya atau watt, V sama dengan tegangan volt, dan I sama dengan arus listrik atau ampere. Contoh soalnya adalah sebuah lampu bertuliskan 220 volt dan 100 watt. Berapa kuat arus yang mengalir pada lampu saat kerja normal? Diketahui tegangan V sama dengan 220 volt dan daya P sama dengan 100 volt. Ditanyanya I. Gunakan rumus P sama dengan V dikali I. Jawabannya 100 sama dengan 220 dikali I. I sama dengan 100 dibagi 220. I sama dengan 0,45 ampere.
Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumaisa Hasna Sofyan dari kelas 10-6. Saya akan menjelaskan tentang materi fisika, yaitu energi potensial. Sebelum memasuki materi, kita juga harus mengetahui apa itu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda karena posisi atau kondisinya dan memiliki potensi untuk melakukan usaha atau menjadi energi kinetik saat benda tersebut bergerak. Setelah mengetahui penjelasan energi potensial, kita juga harus tahu nih rumus energi potensial, yaitu ada massa yaitu M, G gravitasi, H ketinggian. Lanjut ke contoh soal. Sebuah benda bermassa 3 kg berada di atas meja setinggi 2 meter dari tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2, berapakah energi potensial benda? Langsung aja ke penjelasannya. Dari soal yang sebelumnya, yang dicari adalah energi potensialnya. Jadi pakai rumus potensial yang M massa, G gravitasi, H ketinggian. Energi potensial massanya ada 3, gravitasi ada 10, dan ketinggiannya 2 meter. Itu dikalikan 3 kali 10 kali 2. Jadi hasil energi potensialnya adalah B, 60 Joule. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Tegar Maulana dari kelas 10-6. Saya di sini akan membahas soal tentang energi potensial. Saya di sini memiliki satu contoh soal, yaitu salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak penggunaan energi terhadap lingkungan adalah A. Sistem pendinginan menggunakan air, B. Mengalihkan daerah pertambangan ke tempat lain, C. Mengalirkan limbah ke sungai di sekitar pertambangan, D. Menggunakan teknologi emisi CO2 dapat diminimalisasi, E. Menggunakan cerobong asap untuk mengeluarkan emisi gas asam. Jawabannya yaitu D. Menggunakan teknologi agar emisi CO2 dapat diminimalisasi. Mengapa jawabannya D? Karena dengan meminimalisasi CO2 di udara bisa mengurangi pemanasan global. Mengapa tidak yang A, B, C, atau E? Karena yang A kurang efisien dalam mendinginkan ruang. Yang B akan menyebabkan banyak tempat rusak karena pertambangan. Yang C karena akan merusak sungai dan ekosistem di sungai. Dan yang E akan menyebabkan polusi udara. Sekian pembahasan dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kirana Alianto dari kelas 10-6 kelompok 6 fisika. Saya akan menjelaskan tentang energi alternatif. Apa sih energi alternatif itu? Energi alternatif ialah energi yang dapat diperbarukan dan ramah lingkungan, serta dapat digunakan sebagai pengganti energi fosil. Energi alternatif juga sering disebut sebagai energi terbarukan. Aku di sini juga akan membacakan tentang kelebihan dari energi alternatif. Yang pertama udah pasti ramah lingkungan, karena tidak menghasilkan energi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Yang kedua, berkelanjutan dan sumber dayanya tidak akan habis. Dan yang ketiga, mampu mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kalau ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Berikut kekurangan dari energi alternatif. Ialah biaya investasi awal tinggi, ketergantungan pada kondisi cuaca karena produksi energi surya dan angin sangat dipengaruhi oleh cuaca. Dan yang ketiga ialah luas lahan yang ditentukan. Pembangkit listrik tenaga surya dan angin membutuhkan lahan yang sangat luas. Berikut manfaat dari energi alternatif. 1. Mencegah perubahan iklim. 2. Menjaga kelestarian lingkungan. 3. Menciptakan lapangan kerja baru. Dan yang keempat ialah menjamin ketersediaan energi untuk masa depan. Untuk memakai energi alternatif, ada yang harus dipertimbangkan, contohnya seperti perubahan kebijakan pemerintah,
Pastinya juga tingginya biaya investasi dan juga kurangnya kesadaran masyarakat. Cuaca. Dan yang ketiga ialah luas lahan yang ditentukan. Pembangkit listrik tenaga surya dan angin membutuhkan lahan yang sangat luas. Berikut penerapan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah panel surya di rumah, menghabiskan listrik untuk kebutuhan rumah tangga. Yang kedua ialah kendaraan listrik, menggunakan baterai yang dapat diisi ulang dengan listrik. Dan yang terakhir ialah lampu LED, lebih hemat energi dibandingkan lampu pijar. Oke, saya akan membahas soal tentang energi potensial. Seorang atlet loncat memiliki massa 50 kg berada pada ketinggian 3 meter dengan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Berapakah besar energi potensial atlet tersebut? Dari soal berikut dapat diketahui bahwa massanya ialah 50 kg, percepatannya ialah 10, dan ketinggiannya ialah 3 meter. Karena di sini kita akan membahas soal tentang energi potensial, kita tinggal masukkan rumusnya yaitu M kali G kali H. Berarti kita tinggal masukkan angkanya nih guys. Berarti 50 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 3 dapat menghasilkan hasil 1500 Joule. Sekian video pembahasan soal tentang energi potensial dengan tema energi alternatif kelas 10 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.